Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Pasya dengan NIM 031112400026. Di sini saya akan menjelaskan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 tentang saham dan ekuitas. Yang pertama ada pengertian saham. Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan seseorang atau badan atas suatu perusahaan. Ketika perusahaan membutuhkan modal, saham adalah salah satu caranya adalah dengan menerbitkan saham kepada investor. Investor yang menjual saham disebut pemegang saham dan mereka menjadi pemilik perusahaan sesuai proporsi saham yang dimiliki. Selanjutnya ada jenis-jenis saham, ada dua, saham biasa dan saham preferen. Saham biasa adalah jenis saham yang paling umum diterbitkan perusahaan. Pemegang saham biasa memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham RUPS, berhak menerima dividen jika diumumkan oleh direksi, dan berhak atas sisa aset perusahaan jika terjadi likuidasi. Namun urutannya paling terakhir setelah semua kewajiban dan pemegang saham preferen dilunasi. Karena posisinya paling akhir, saham biasa memiliki risiko paling tinggi sekaligus potensi keuntungan yang besar. Yang kedua ada saham preferen, adalah saham yang memberikan hak istimewa kepada pemegangnya dibanding saham biasa. Keistimewaan itu antara lain mendapatkan dividen lebih dulu sebelum saham biasa dan mendapatkan bagian lebih awal saat likuidasi. Dividen saham preferen biasanya ditetapkan dengan tarif tetap, misalnya 8% dari nilai pari. Sebagai kompensasi atas keistimewaan ini, pemegang saham preferen umumnya tidak memiliki hak suara. Saham preferen ada dua sifat. Yang pertama kumulatif, itu dividen yang tidak bayar pada tahun tertentu. Dividen tertunggak akan terakumulasi dan harus dibayar seluruhnya sebelum saham biasa menerima dividen apapun. Yang kedua ada non kumulatif, dividen yang tidak dibayar pada tahun tertentu hangus begitu saja, tidak ada kewajiban membayar di tahun berikutnya. Yang ketiga ada terminologi penting. Yang pertama ada nilai nominal atau nilai pari, nilai yang ditetapkan dan tertera pada lembar saham saat perusahaan didirikan. Nilai nominal ini bukan mencerminkan harga pasar saham, fungsinya semata-mata sebagai dasar pencatatan akuntansi. Nilai inilah yang dicatat pada akuntansi saham biasa atau saham preferen di laporan keuangan. Lalu nilai wajar, harga saham yang disepakati antara penjual dan pembeli dalam kondisi pasar normal pada saat transaksi terjadi. Nilai wajar digunakan sebagai dasar alokasi pada penerbitan saham lamsam dan penerbitan saham secara non-cash. Lalu ada agio saham atau tambahan modal disetor, itu selisih di antara harga jual saham dengan nilai nominalnya. Jadi saham bernilai nominal 500 dijual 700, maka agio sahamnya itu 200 per lembar. Ia adalah bagian dari modal yang disetor pemegang saham sehingga masuk ke kelompok ekuitas, bukan laporan laba rugi. Lalu saham yang diotorisasi, diterbitkan dan beredar. Diotorisasi jumlah maksimal saham yang boleh diterbitkan sesuai akta pendirian perusahaan. Yang diterbitkan jumlah saham yang sudah benar-benar diterbitkan dan dijual kepada investor. Yang beredar jumlah saham diterbitkan dikurangi saham yang dibeli kembali. Inilah saham yang aktif beredar di tangan investor. Yang keempat, penerbitan saham. Yang pertama ada saham tunggal. Ketika perusahaan menerbitkan satu jenis saham dan harganya lebih tinggi dari nominal, itu masuk ke akun, contohnya masuk ke akun saham biasa, dan agionya juga saham biasa. Yang kedua, penerbitan saham lamsam. Terjadi ketika dua jenis saham atau lebih dijual sekaligus dalam satu harga paket. Karena hanya ada satu angka penerimaan kas, jumlah tersebut harus dialokasi ke masing-masing jenis saham. Ada dua metode alokasi. Yang pertama proporsional dan incremental. Proporsional digunakan ketika nilai wajar kedua jenis saham diketahui. Alokasi dilakukan berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing saham terhadap total nilai wajar seluruh saham yang diterbitkan.
Lalu incremental digunakan ketika nilai wajar salah satu jenis saham tidak diketahui. Caranya, alokasikan terlebih dahulu kepada saham yang nilai wajarnya diketahui sebesar nilai wajarnya, kemudian sisa penerimaan dialokasikan kepada saham yang nilai wajarnya tidak diketahui. Lalu ada penerbitan saham secara non-kas. Kadang perusahaan menerbitkan saham bukan hanya untuk mendapatkan uang tunai, melainkan untuk memperoleh aset seperti tanah, peralatan, atau jasa. Lalu ada saham treasury. Saham treasury adalah saham milik perusahaan itu sendiri, yaitu saham yang sudah pernah diterbitkan kepada investor, kemudian dibeli kembali oleh perusahaan. Saham ini tidak dihapus dari catatan, melainkan ditarik sementara dan dapat diterbitkan kembali di kemudian hari. Lalu ada dividen. Dividen adalah distribusi laba perusahaan kepada pemegang saham sebagai imbalan atas investasi mereka. Dividen baru menjadi kewajiban perusahaan ketika diumumkan secara resmi oleh direksi. Sebelum diumumkan, tidak ada kewajiban apapun. Prioritas pembayaran dividen itu saham preferen selalu didahulukan, karena jika saham preferen bersifat kumulatif dan ada dividen tertunggak dari tahun-tahun sebelumnya, semua tunggakan tersebut harus dilunasi terlebih dahulu sebelum saham biasa mendapatkan dividen apapun. Lalu ada prinsip dasar yang harus selalu diingat. Yang pertama ada agio saham bukan laba, ia bagian dari modal yang disetor. Transaksi saham sendiri tidak melewati laporan laba rugi. Saham treasury adalah pengurang ekuitas bukan aset. Dividen baru menjadi kewajiban saat diumumkan bukan saat dibayar. Saham preferen kumulatif wajib dilunasi tunggakannya sebelum saham biasa mendapatkan dividen. Lalu selanjutnya saya akan membahas soal di sini ada contoh soal penerbitan saham secara lamsam. PT Cahaya menerbitkan 4.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 600 dan nilai wajar 750, serta 2.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal 400 dan nilai wajar 550 yang dijual secara lamsam seharga 3.500.000. Diminta buatlah jurnal untuk transaksi penerbitan saham di atas. Nilai wajar keduanya diketahui. Buatlah jurnal untuk transaksi penerbitan saham di atas jika nilai wajar saham tidak diketahui. Yang pertama ini perhitungan alokasi harga lamsamnya. Di sini lembar sama nilai wajar itu dari soal. Terus di sini kita mau mencari si total nilai wajarnya. Dari mana si total nilai wajar ini? Dari kalau saham biasa 4.000 ini dikali 750, 2.000 dikali 550, hasilnya 3 juta dan 1 juta 100. Dijumlahkan hasilnya 4 juta 100. Lalu dibuatkan rasio dengan porsi masing-masing dari total. Kalau saham biasa 3.000 per 4.100, kalau yang preferen 1.100 per 4.100. Lalu kolom alokasi harga adalah rasio tadi. Rasio ini dikalikan dengan ini. Harga yang dijual secara lamsam 3.500.000. Hasilnya segini. Untuk saham biasa hasilnya 2.560.967, kalau preferen 939.024. Hasilnya 3.500.000. Ini ada jurnalnya. Nilai wajar kedua jenis saham diketahui. Kasnya 3.500.000. Saham biasanya 4.000 dikali 600, hasilnya 2.400.000. Agio saham biasa 169.76. Dari sini saham preferennya 2.000 dikali 400, 800 hasilnya. Terus agio saham preferennya 139.024.
3.500.000. Yang kedua, jurnal nilai wajar saham biasa tidak diketahui. Alokasi preferennya 2.000 dikali 550, tadi hasilnya 1.100.000. Yang biasa itu 3.500.000 dikurangi 1.100.000 sama dengan 2.400.000. Agio biasanya 2.400.000 dikurangi 2.400.000 yang 0. Kita buat jurnalnya. Pas pada saham biasa, saham preferen, agio saham preferen totalnya 3.500.000. Agio saham biasa 0 karena alokasi tepat sama dengan nilai nominal saham biasa. Agio saham preferen 1.100.000 dikurangi 800 sama hasilnya 300. Lalu ada contoh soal yang kedua. Semesta ini soal